Saat ini teman-teman kita banyak yang bisa diberdayakan untuk mengatasi atau membantu dalam menyelesaikan atau menghadapi pandemi ini. Semua dokter-dokter umum yang belum lulus UKM PPD, belum punya STR, kita pekerjakan. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhan ini. Daripada meninggal pasiennya, masyarakat kita banyak meninggal, biarlah kita melanggar aturan dulu sedikit lah. Biarkanlah mereka tanpa STR kita pekerjakan. Demi apa? Demi merawat orang yang sakit. Pada prinsipnya bahwa teman-teman ini sebenarnya sudah siap. Masalah ujian-ujian itu sifatnya subjektivitas, apalagi ujian kompetensi saat ini lebih menitik beratkan uji CBT atau pilihan ganda. Kenapa tidak dibalik bahwa ujian yang ditiberatkan adalah ujian praktek kalau mau melihat kualitas dokter ya. Menjadi dokter itu bukan cuma ini yang diperlukan, Pak. Keberhasilan dokter itu bukan karena kemampuan intelijensinya yang utama, tapi adalah kemampuan komunikasinya gitu. Personal approach-nya yang paling penting. Saya termasuk dokter yang tidak pintar, Pak, tapi pasien saya banyak. Kenapa? Karena personal approach-nya bagus gitu, komunikasinya bagus. Teman-teman itu tidak menolak uji kompetensi. Teman-teman mau diuji kompetensinya, silahkan. Tapi kasih dulu ijazahnya, karena ketika ijazahnya tidak dikasih, kampus narif. Jadi kampus bisa narif SPP 20 juta tanpa ada kuliah. Jadi ini orang kayak apa ya Pak ya, kayak diperak aja. Jadi jangan salah, ketika mereka lulus, mereka akan peras masyarakatnya atau peras pasiennya, karena mereka juga diperas selama pendidikan. Banyak fakultas kedokteran swasta yang memang motivasinya cari uang. Banyak, sehingga dia menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya demi untuk uang. Orang kan membayar masuk kedokteran berapa? Sampai 500 juta sekarang. Kerbaunya di kampung habis, mesti mengembalikan kerbaunya juga. Gimana kembalikan kerbaunya? Ya dia paksa juga lah pasiennya, bayar mahal gitu. Untuk mendidik saja dokter spesialis bedah onkologi, Pak, itu cuma 5 per tahun yang diterima. Kebutuhan kita itu 200-an, 300-an. Pendidikannya pun 6 tahun, 7 tahun. Ya, kapan mau diisi? Jadi jangan marah ini teman-teman dari ID kalau nanti tahun 2025 yang masuk ke Indonesia adalah dokter asing. Jadi kalau pemerintah nanti mengimpor, Kementerian Kesehatan mengimpor dokter asing, jangan salahkan Kementerian Kesehatan. Yang disalahkan adalah kita sendiri dari kolegium dan institusi pendidikan. Kenapa tidak meningkatkan jumlah produksi dokter ahli dan dokter umum? Saya terus terang ke Papua kemarin itu, salah satu yang diminta oleh Bapak Gubernur di sana waktu itu adalah Prof. Kadir, bagaimana anak-anak kita di Cendrawasih ini bisa dipekerjakan sebagai dokter. Kenapa? Karena Papua sangat membutuhkan dokter. Mau dikirim dari Jakarta, wow, orang Jakarta itu cuma datang sebentar, itu pulang lagi. Kenapa? Bapaknya kan orang-orang kaya semua yang sekolah di kedokteran. Mana ada yang mau menderita tinggal di sana? Ada yang mau menderita, tapi itu bisa dihitung jari. Barangkali memang kita harus ada cara berpikir yang out of the box. Tidak bolehlah cara berpikir kita tuh hitam putih, karena aturan seperti ini, aturan itu bisa dirubah. Yang paling penting buat kita adalah tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat kita itu tercapai. Apakah harus kita kepala di bawah atau kepala di atas, tidak ada masalah. Yang penting masyarakat kita terlayani dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Khusus Prof. Abdul Qadir. Dari Prof. Abdul Qadir nggak ada? Dari offline? Permisi. Oh, khusus Pak Abdul Qadir ya? Siap. Ya, silakan. Cepat ya, Dik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat dari kami, Pergerakan Dokter Muda Indonesia, pimpinan-pimpinan Partai Golkar, pengurus ID, serta dari Bapak Dirjen, dari kedua Dirjen, terkhusus untuk Bapak Dirjen Pelayanan Kesehatan, bahwasanya tadi beliau menitik beratkan masalah pemberdayaan tenaga kesehatan di saat pandemi ini. Nah, di saat ini kan teman-teman di belakang kami itu sangat banyak bisa diberdayakan. Saat ini teman-teman kita banyak yang bisa diberdayakan untuk mengatasi atau membantu dalam menyelesaikan atau menghadapi pandemi ini. Sangat sayang jika tidak diberdayakan, namun akan terbentur dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Kemendikbud yang saat ini harus mengikuti ujian bla 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 bla. Tapi pada prinsipnya bahwa teman-teman ini sebenarnya sudah siap.
masalah ujian-ujian itu sifatnya subjektivitas, apalagi ujian kompetensi saat ini lebih menitik beratkan uji CBT atau pilihan ganda. Kenapa tidak dibalik bahwa ujian yang dititik beratkan adalah ujian praktek kalau mau melihat kualitas dokter ya. Kalau sifatnya CBT aja atau misalnya pilihan ganda aja, kita tidak akan menghadapi itu di masyarakat. Yang kita hadapi adalah bagaimana cara berpraktek yang benar, bagaimana menghadapi pasien sehingga tidak kagok ketika ketemu sama pasien. Jadi saya mengkhususkan ini untuk Prof. Kadir karena selama ini teman-teman banyak yang sudah sangat resah dengan masalah ini. Terlebih lagi aturan yang ada di Undang-Undang Pendidikan Tinggi, Kedokteran 2013 ini syarat akan komersialisasi, Prof. Jadi efek dari pasal 36 dari undang-undang ini, yaitu adalah kewajiban mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional, akhirnya menarik teman-teman ke arah harus jadi mahasiswa terus. Jadi maksudnya adalah dari perguruan tinggi akan membatasi atau tidak memberikan ijazah lagi tidak seperti sebelumnya, bahwa ijazah diberikan dulu baru uji kompetensi. Teman-teman itu tidak menolak uji kompetensi. Teman-teman mau diuji kompetensinya, silahkan. Tapi kasih dulu ijazahnya, karena ketika ijazahnya tidak dikasih, kampus narif. Jadi kampus bisa narif SPP 20 juta tanpa ada kuliah. Jadi ini orang kayak apa ya Pak ya? Kayak diperak aja. Jadi jangan salah, ketika mereka lulus, mereka akan peras masyarakatnya atau peras pasiennya. Karena mereka juga diperas selama pendidikan. Bayar SPP selama, misalnya contoh kecil, dia tidak lulus selama 10 kali, berarti dia 2 tahun bayar SPP terus, jadi sekitar 80 juta lah. Berapa biaya yang mereka keluarkan untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Sedangkan undang-undang ini mengakibatkan mereka tidak boleh naik step. Padahal sebenarnya ketika mereka berikan ijazah, mereka sudah tidak kontak lagi dengan kampus. Jadi minimal kampus juga tidak memeras mereka, karena walaupun mereka juga tidak diberikan ijazah, kampus juga tidak memberikan apa-apa ke mereka. Selama mereka bayar SPP juga, kampus tidak memberikan pendidikan juga. Cukup ya? Cukup, ya. itu aja. Bahwa tenaga yang dibutuhkan beliau banyak, cuma perlu diberdayakan. Terserah bagaimana prosesnya. Jadi memang Pak, sekarang ini kita lihat substansinya seperti itu. Oleh karena itu saya harapkan adalah undang-undang kurikulum pendidikan dokter Indonesia itu memang harus direview. Kalau perlu dipersingkatlah pendidikan dokter itu, jangan terlalu panjang Pak. Kasihan ini mahasiswa kedokteran ini. Terus terang setengah mati mereka itu. Sudah sekolahnya itu dari 6 tahun lebih, mana ada sarjana yang 6 tahun sampai 7 tahun Pak. Kecuali dokter. Setelah itu sekolah lagi spesialis 4 tahun 5 tahun Pak. Jadi kapan kawinnya kalau gitu? Kapan dia mengabdi untuk mertuanya gitu? Habis waktunya cuma untuk sekolah aja terus. Tolong dong mereka juga. Di samping itu setelah jadi dokter juga cari kerjanya juga susah Pak. Susah juga cari kerjaan, jadi kasihan mereka jadi dokter. Oleh karena itu memang dokter-dokter kalau perlu kurikulum inti pendidikan dokter itu direvisi aja deh. Haruslah misalnya yang penting-penting aja saja yang diajarkan. Terus terang Pak, ini bukan cuma dokter umum, dokter spesialis juga begitu. Wabah, ini Pak, kebutuhan dokter spesialis kita kan luar biasa banyaknya. Tetapi untuk mendidik saja dokter spesialis bedah onkologi Pak, itu cuma 5 per tahun yang diterima. Kebutuhan kita itu 200-an, 300-an. Pendidikannya pun 6 tahun, 7 tahun. Ya, kapan mau diisi? Jadi jangan marah ini teman-teman dari ID. Kalau nanti tahun 2025 yang masuk ke Indonesia adalah dokter asing. Jangan marah. Yang salah siapa? Kita yang salah. Kita tidak mempersiapkan diri kita. Kita yang ini kan berlaku hukum ekonomi Pak. Apabila suplainya kurang dan demandnya tinggi, pastilah orang akan cari mengimpor kita. Jadi kalau pemerintah nanti mengimpor, Kementerian Kesehatan mengimpor dokter asing, jangan salahkan Kementerian Kesehatan. Yang disalahkan adalah kita sendiri dari kolegium dan institusi pendidikan. Kenapa tidak meningkatkan jumlah produksi dokter ahli dan dokter umum? Itu Pak. Ini tantangan buat kita. Kita nanti marah-marah lagi, kenapa ini pemerintah mengimpor lagi dokter asing? Bagaimana kita tidak impor? Kebutuhan kita tinggi, suplainya kurang. Ini kan kenyataan nih. Oleh karena itu kalau perlu pendidikan dokter spesialis juga, tolong dong diperpendek aja lah. Jangan kenapa mesti 6 tahun. Toh ilmu yang didapatkan di fakultas untuk pendidikan spesialis yang 6 tahun itu tidak semua dipakai di Papua. Ya dipakai di Papua cuma sedikit aja. Kenapa harus 6 tahun? Kenapa tidak 3 tahun saja? Sisanya biarkanlah mereka belajar sendiri.
Apa memang mereka tidak bisa belajar sendiri? Bisa dong belajar sendiri. Sehingga dengan demikian jangan dong mereka terlalu dibebani dengan pendidikan terlalu panjang. Setuju Pak? Kurikulum inti pendidikan dokter Indonesia harus direview. Itu harus setiap tahun menyesuaikan dengan kondisi saat sekarang. Pertanyaan dari Haswan adik saya ini, setuju. Relaksasilah yang telah kami lakukan selama ini. Karena kebutuhan kami dari Kementerian Kesehatan begitu tinggi, jumlah dokter saya butuhkan begitu banyak. Pada waktu pandemi COVID-19 kemarin, perawat begitu banyak kami butuhkan, ATLM untuk tenaga laboratorium banyak kami butuhkan, dan sebagainya, tenaga kesehatan lingkungan banyak kami butuhkan, padahal mereka belum punya STR. Apa yang terjadi? Keluarkanlah edaran oleh Kementerian Kesehatan dan hal ini Menteri Kesehatan untuk mereka dipekerjakan minta izin tanpa STR. Itu kan terjadi kemarin. Kami berdayakan semua dokter-dokter umum yang belum lulus UKM PPD, belum punya STR, kita pekerjakan. Demi apa? Demi memenuhi kebutuhan ini. Daripada meninggal pasiennya, masyarakat kita banyak meninggal, biarlah kita melanggar aturan dulu sedikit lah. Biarkanlah mereka tanpa STR kita pekerjakan. Demi apa? Demi merawat orang yang sakit. Itu kami lakukan. Jadi memang saya juga tidak setuju ujian CBT itu kan memang terlalu subjektif memang Pak. Jadi beda satu angka saja, beda 2 angka saja itu tidak lulus. Padahal kemampuan menjadi dokter itu bukan cuma ini yang diperlukan Pak. Keberhasilan dokter itu bukan karena kemampuan intelijensinya yang utama, tapi adalah kemampuan komunikasinya gitu. Personal approach-nya yang paling penting. Saya termasuk dokter yang tidak pintar Pak, tapi pasien saya banyak. Kenapa? Karena personal approach-nya bagus gitu, komunikasinya bagus. Ya misalnya, misalnya begitu Pak. Jadi seorang dokter itu tidak terlalu penting bahwa memang kualitas harus dijaga. Itu saya setuju dengan Pak Nisham bahwa kualitas pendidikan dokter, kualitas layanan memang harus dijaga. Tapi ingat, ternyata orang yang IP-nya 4 terus pada saat mahasiswa setelah jadi dokter tidak ada pasiennya. Kenapa? Terlalu egois dia. Tidak pintar berbicara, tidak pintar merawat pasien. Saya tidak terlalu sependapat sih bahwa orang pintar harus cerdas gitu ya, dokter harus cerdas, tapi janganlah yang masalah-masalah seperti itu menghambat kita untuk itu. Makanya saya minta ke Pak Nisham, minta ke AIPK, minta ke kolegium, kalau memang mereka belum bisa mencapai batas NBL seperti itu, tolonglah dibimbing, dicarikan cara supaya lulus gitu ya. Bagaimana caranya diluluskan lah seperti itu. Saya terus terang ke Papua kemarin itu, salah satu yang diminta oleh Bapak Gubernur di sana waktu itu adalah Prof. Kadir, bagaimana anak-anak kita di Cendrawasih ini bisa dipekerjakan sebagai dokter. Kenapa? Karena Papua sangat membutuhkan dokter. Mau dikirim dari Jakarta, wow, orang Jakarta itu cuma datang sebentar, itu pulang lagi. Kenapa? Bapaknya kan orang-orang kaya semua yang sekolah di kedokteran. Mana ada yang mau menderita tinggal di sana? Ada yang mau menderita, tapi itu bisa dihitung jari. Ada yang menderita bisa dihitung jari seperti itu. Jadi saya kira saya sepakat bahwa memang secara bahwa untuk menjamin mutu itu saya setuju, ujian kompetensi itu menjamin mutu. Kenapa? Karena memang terus terang Pak, banyak fakultas kedokteran swasta yang memang motivasinya cari uang banyak, sehingga dia menerima mahasiswa sebanyak-banyaknya demi untuk uang. Orang kan membayar masuk kedokteran berapa? Sampai 500 juta sekarang. Mau jadi 600 juta sampai sekarang mau masuk kedokteran. Apa nanti kita bisa menghasilkan dokter yang seperti disampaikan oleh Dr. Nasir yang punya jiwa humanity, punya enggak lah, habis kerbaunya di kampung habis, mesti mengembalikan kerbaunya juga. Gimana kembalikan kerbaunya? Ya dia paksa juga lah pasiennya, bayar mahal gitu ya. Kalau kita mau supaya ujian kompetensi dan hasil dokter ini betul-betul berkualitas, maka yang pertama harus dilakukan seperti usulannya Dr. Nasir, ujian masuk pendidikan kedokteran haruslah nasional, supaya yang kita dapatkan resourcesnya itu adalah yang bagus. Yang bagus ini cuma karena kebetulan ada orang masuk di fakultas kedokteran swasta 4 kali ujian Pak. Kenapa? Masuk di negeri tidak lulus, masuk di ini tidak lulus, akhirnya yang lulus cuma swasta, masuklah di situ, tapi membayar mahal, masuk di situ. Sebenarnya Anda punya bakat jadi dokter, tapi karena dipaksa tanya, pas jadi dokter, kenapa mau dibayarin biar mahal? Ini Pak, ini saya kira teman-teman sekalian Pak, Ibu ketua fraksi Ibu Nurul kan Pak, ini memang pendidikan kedokteran ini memang sangat unik. Tolong pendidikan kedokteran ini yang pertama barangkali perlu direvisi Ibu sekarang ini adalah undang-undang praktek kedokteran. Kenapa? Masih sekitar 1 juta penduduk Indonesia yang berobat ke luar negeri dan menghabiskan devisa negara sekitar 160 triliun. Itu yang utama. Bagaimana undang-undang praktek kedokteran dilakukan revisi? Kalau memungkinkan tolong dong dokter-dokter kita itu monoloyalitas. Bekerja saja di satu rumah sakit tapi berikan kajian tinggi supaya mereka senang. Kalau mereka bekerjanya sampai 5 rumah sakit, Bu, terlalu banyak selingkuhnya gitu.
Selingkuh rumah sakitnya maksud saya. Masih operasi di sini, bunyi teleponnya, akhirnya dilupalah benang, dilupalah jarum yang ada dalam perutnya pasien, ketinggalan semua, malpraktek lagi, terlaser lagi setengah mati. Tolong dong, dokter-dokter kita itu tolong fokuslah melayani pasien dengan baik, persis dokter yang ada di Singapura, dokter yang ada di Malaysia. Mereka itu betul-betul stay di rumah sakitnya. Tetapi di Singapura memang kesejahteraan dokternya tinggi. Kita kalau diambil dokternya di sini cuma dokter umum gajinya cuma 5 juta, bisa hidup enggak? Enggak bisa kembali modalnya. Nah, jadi memang kesejahteraan dokter itu mesti ada standar penghasilan dokter minimal 25 juta per orang untuk dokter umum, sekian puluh juta per orang untuk dokter ahli. Itu distandarisasi supaya memang mereka juga bisa bekerja full time di rumah sakit. Sekarang ini Bu, rumah sakit ujung sana kerja dari ujung sana, habis waktunya di jalanan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak pernah konsentrasi sama pasiennya. Pasiennya juga tidak pernah puas karena layanan kita yang kurang. Apa yang terjadi? Mereka keluar negeri berobat. Yang apalagi yang punya uang. Itu jadi sekira Bu, yang paling utama di samping memang undang-undang Dikdok ini, tolong undang-undang praktek kedokteran ini sejak tahun 2004 sudah berapa tahun? 17 tahun waktunya kita revisi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya kira itu, mohon maaf karena kami harus rapat dengan Bapak Menteri Kesehatan yang mempat untuk pembahasan anggaran. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir. Ibu Wakil Ketua Fraksi dan Ibu dari Komisi 10, mohon maaf dari Ketua Kapoksi, dan tentunya kepada teman-teman saya Pak Nisam dan para narasumber yang lain, dan teman-teman saya Prof. Akmal, dengan segala hormat, Prof. Akmal ini adalah senior saya, tapi memang barangkali memang kita harus ada cara berpikir yang out of the box. Tidak bolehlah cara berpikir kita itu hitam putih, karena aturan seperti ini, aturan itu bisa dirubah. Yang paling penting buat kita adalah tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat kita itu tercapai. Apakah harus kita kepala di bawah atau kepala di atas, tidak ada masalah. Yang penting masyarakat kita terlayani dengan baik. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.